Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, ada yang tidak masuk enggak? Hadir semuanya? Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan kelancaran untuk belajar di hari ini. Sebelum kegiatan kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Belum belajar, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kewajiban nasional. Anak-anak dimohon berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran, marilah kita ice breaking dulu ya, supaya belajarnya semangat dan tertib. Kelas 10. Siap. Kelas 10. Siap. Kelas 10, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah belajar hari ini? Siap. Semangat semuanya, belajar dengan seksama. Kelas 10 semuanya. Hebat. Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Belajar dengan seksama. Kami fokus, kami paham, dan Kami bisa. Sebelum belajar, Ibu mau kita sepakat dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Kesepakatannya adalah di saat belajar, Ibu mohon kalian tertib dan mendengarkan dengan seksama materi yang Ibu ajarkan dengan baik. Siap? Siap. Sebelum ke ajaran yang sekarang, kita ulas pelajaran yang kemarin. Masih ingat? Masih.
Tentang apa? Ilmu ekonomi. Coba siapa yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Coba. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oke, tepuk tangan. Nah, ekonomi juga terbagi ke beberapa ilmu ekonomi yang lain. Apa saja? Ekonomi mikro. Ya, ekonomi mikro itu bagaimana? Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pasar. Oke. Yang satu lagi, ekonomi apa? Ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kebijakan pemerintah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran yang kemarin kalian sudah mencapai ke tujuan pembelajaran. Nah, pelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang kebutuhan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah, nah di sini ada 3 tujuan pembelajaran. 1. Menentukan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. 2. Melalui kegiatan berdiskusi peserta didik, mampu mengkategorikan kebutuhan hidupnya melalui lembar penugasan LKPD. Dan yang ketiga, menyimpulkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia itu mencakup 3 pembelajaran. Nah, 3 pembelajaran ini harus kita capai dengan benar di pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan memperlihatkan materi tentang kebutuhan pembelajaran. Mohon kalian perhatikan dengan seksama ya. Bila perlu materinya kalian tulis. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia itu? Jadi kebutuhan manusia yaitu suatu hal yang sangat diperlukan dan harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kuncinya sangat diperlukan dan harus dipenuhi. Jadi, kebutuhan manusia itu berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kepuasan yang diinginkan manusia. Apabila kebutuhan manusia tersebut terpenuhi, maka hidup manusia akan terus berlangsung. Bahkan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, manusia menjadi sejahtera. Kebutuhan manusia itu ternyata tidak hanya berupa bentuk fisik atau nyata saja, melainkan ada juga bentuk tidak nyata. Cuma kebutuhan manusia bersifat nyata, yaitu makanan, pakaian. Selain itu, contoh kebutuhan manusia bersifat tidak nyata, yaitu rasa aman dan tentram. Selanjutnya, menurut penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Apabila kebutuhan satu terpenuhi, lalu kebutuhan lain akan muncul. Mengapa demikian? Ya karena kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Karena pada dasarnya, manusia itu tidak pernah merasa puas dengan barang yang sudah ada atau barang yang sudah kita miliki. Kenapa tidak terbatasnya kebutuhan manusia yang pertama, yaitu semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan manusia akan semakin besar seiring dengan pertambahan penduduk. Contohnya dalam mempunyai keluarga sehat. Jadi semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin besar pula kebutuhan yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu kemajuan dari pengetahuan dan teknologi. Akibat bertambahnya teknologi seperti adanya handphone, orang menjadi mudah untuk berkomunikasi dengan jarak jauh.
Orang yang sekolah itu merupakan kebutuhan yang sangat penting. Bahkan terdapat beberapa orang bertanya-tanya handphone dengan mengikuti perkembangan zaman. Karena apabila orang yang berpikiran seperti itu, mereka tidak ingin dianggap gagap teknologi oleh orang lain. Selanjutnya, tingkat pendapatan manusia. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak pula kebutuhan yang dikeluarkannya. Misalnya, kebutuhan seorang pengusaha kaya berbeda dengan kebutuhan para karyawannya. Jadi, kebutuhan seorang yang memiliki penghasilan tinggi berbeda dengan kebutuhan yang berpenghasilan rendah. Yang selanjutnya, yang keempat, tingkat kebudayaan manusia semakin maju. Secara alami, manusia mempunyai kebiasaan menunggu waktu orang lain. Sebenarnya juga proses kebutuhannya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Seseorang yang tinggal di lingkungan ekonomi tinggi akan terpacu dirinya untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya atau lingkungan kebudayaannya. Yang selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang kedua, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Yang terakhir, yang keempat, kebutuhan menurut subjek. Materi yang akan kita bahas pertama, macam-macam kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaan. Yang pertama, kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer itu? Jadi, kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok atau kebutuhan yang utama. Kebutuhan primer ini harus dipenuhi karena kebutuhan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya, pangan, sandang, dan papan. Pangan itu makanan, sandang itu pakaian, dan papan itu tempat tinggal. Jadi contoh kebutuhan primer itu ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Sebenarnya kebutuhan sekunder ini tidak begitu penting, karena tanpa pemenuhan kebutuhan sekunder, manusia tetap dapat hidup. Berbeda dengan kebutuhan primer, karena kebutuhan primer itu kebutuhan yang pokok dan harus terpenuhi. Karena apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat melangsungkan hidupnya secara terus. Contoh dari kebutuhan sekunder ini contohnya wajar, televisi, dan tempat tidur. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Apa kebutuhan tersier? Jadi kebutuhan tersier ini yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini disebut juga barang mewah. Pemenuhan kebutuhan ini dipengaruhi karena status seseorang akan lebih dianggap terpandang. Contoh kebutuhan tersier yaitu perhiasan dan mobil mewah. Intinya kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang-barang mewah. Selanjutnya, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berkenaan dengan tuntutan fisik atau waktu seseorang. Contoh kebutuhan jasmani yaitu makanan bergizi, pakaian yang bergizi, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkenaan dengan keperluan rohani atau jiwa, pikiran seseorang. Kebutuhan rohani yang berhubungan dengan batin seseorang.
persiapan dan rekreasi. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan menurut mutu pemenuhan. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya, obat untuk orang sakit, makanan di waktu lapar, dan air di saat hujan. Kebutuhan sekarang tidak boleh ditunda dan harus terpenuhi pada saat itu juga. Selanjutnya, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kebutuhan pada waktu yang akan datang. Contohnya, untuk kepentingan anak sekolah kelak. Jadi sudah dipersiapkan pada saat ini untuk masa depan. Itu yaitu kebutuhan masa depan. Ya. Selanjutnya, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak yaitu kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Contohnya, kebutuhan sembako bagi orang yang terkena musibah. Musibah itu tidak ada yang tahu ya, terjadi secara tiba-tiba. Makanya orang yang terkena musibah itu harus dibantu dengan diberikan sembako. Maka sembako itu termasuk kebutuhan yang mendesak karena diberikan pada saat orang yang terkena musibah. Selanjutnya, kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu yaitu kebutuhan yang memerlukan waktu yang panjang dan biasa dikatakan sepanjang waktu. Contohnya, itu kebutuhan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada henti atau sepanjang waktu. Selanjutnya, kebutuhan subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individual. Kebutuhan individu ini yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing orang. Kebutuhan ini pada tiap orang berbeda-beda. Contohnya, kebutuhan nelayan berbeda dengan kebutuhan petani. Seorang nelayan membutuhkan jaring untuk menangkap ikan, sedangkan petani membutuhkan cangkul untuk membajak sawah. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dalam masyarakat. Kebutuhan kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan kelompok berwujud dan tidak berwujud. Kebutuhan kelompok yang berwujud misalnya jalan dan jembatan. Untuk kebutuhan kelompok yang tidak berwujud itu contohnya keamanan dan ketertiban. Tetapi selanjutnya yaitu menggunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sangat beragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut, manusia memerlukan alat pemenuhan kebutuhan. Alat-alat tersebut berupa barang dan jasa. Itu merupakan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama, menurut cara memperolehnya. Yang kedua, menurut penggunaannya. Yang ketiga, menurut proses pembuatannya. Dan yang keempat, menurut hubungannya dengan barang lain. Yang akan membahas pada pembuatan saat ini pertama yaitu alat-alat pemenuhan kebutuhan yang menurut cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomi. Barang ekonomi yaitu barang yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan. Barang ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang ekonomi berwujud dan barang ekonomi tidak berwujud. Contoh barang ekonomi berwujud yaitu pakaian dan sepatu. Jadi berwujud itu dapat dilihat ya. Setelah itu barang ekonomi tidak berwujud itu ada berupa jasa, misalnya jasa guru dan jasa dokter. Yang selanjutnya barang bebas.
Bebas untuk barang yang tersedia dengan jumlah yang berlimpah, sangat banyak jumlahnya, dan tidak perlu membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya yang sebanyak dari air dan udara. Barang yaitu barang yang apabila jumlahnya berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya api dan air. Api biasanya digunakan untuk memasak, tetapi apabila api tersebut melebihi jumlah yang dibutuhkan, maka dapat menimbulkan kebakaran. Yang kedua, menurut kegunaannya. Yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi yaitu barang yang dapat langsung digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi ini disebut juga barang jadi atau barang siap pakai. Barang konsumsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang konsumsi tidak tahan lama, misalnya makanan dan minuman, karena sekali habis. Yang kedua, barang konsumsi tahan lama, misalnya pakaian dan dapur rumah tangga. Yang kedua, barang produksi. Barang produksi yaitu barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Barang produksi terbagi menjadi dua, yaitu barang produksi tahan lama, contohnya gedung dan mesin, tahan lama itu bukan bangunan. Dan barang tidak tahan lama itu adalah bahan baku. Selanjutnya yang ketiga menurut proses pembuatannya. Yang pertama, bahan mentah atau bahan baku. Bahan mentah yaitu bahan yang belum dapat digunakan, harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan mentah ini harus diolah agar memiliki nilai kegunaan. Contohnya, kapas untuk membuat pakaian dan getah karat untuk membuat ban. Selanjutnya, barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang yang sudah diproses tetapi belum siap pakai. Contohnya, barang dari kapas akan digunakan untuk membuat pakaian yang siap pakai. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi yaitu barang yang sudah diproses produksi dan siap untuk dikonsumsi langsung oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya pakaian dan makanan kalian. Yang terakhir adalah barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang substitusi yaitu barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang lain. Barang substitusi ini disebut juga barang pengganti. Yang kedua, barang substitusi itu barang pengganti. Contoh barang substitusi yaitu simpan yang menggantikan beras. Yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer yaitu barang yang dalam kegunaannya saling melengkapi atau disebut juga barang pelengkap. Yang tadi barang substitusi itu barang pengganti, sedangkan barang komplementer itu barang pelengkap. Contoh dari barang komplementer yaitu kendaraan dengan bensin. Kedua barang tersebut saling melengkapi karena tanpa adanya bensin kendaraan tidak akan bisa berjalan. Selesai menjadi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton mengenai kebutuhan manusia. Nah, itu adalah materi tentang kebutuhan manusia. Ternyata kebutuhan manusia itu banyak ya anak-anak. Ada 4 kebutuhan manusia. Salah satunya adalah yang menurut intensitas kegunaannya, yaitu yang tadi, yang 3, primer, sekunder, dan tersier. Nah,
Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Apa saja? Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nah, itu adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa diabaikan, ya. Kebutuhan primer. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan sekunder itu tidak benar-benar kita butuhkan. Kebutuhan primer saja sudah cukup, ya. Walaupun kebutuhan sekunder tidak ada. Kita sebagai anak sekolah apa aja itu kebutuhan primernya? Satu apa? Pakaian, sepatu, tas, dan buku. Nah, kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan menunjang, ya. Seperti apa? Uang, ya. Apalagi kendaraan untuk sekolah kalau ke sekolahannya jauh. Yang ketiga kebutuhan apa? Tersier. Nah, kebutuhan tersier itu termasuk ke keinginan yang lebih. Contoh seperti kalian mempunyai barang branded. Yang utama saja HP, terus jam tangan, perhiasan, itu adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang menurut keinginan kita lebih dari orang lain. Sudah paham materi tentang kebutuhan manusia? Alhamdulillah ya. Coba lihat contohnya, di sini ada contoh video tentang kebutuhan manusia. Perhatikan. Nah, Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhan sesaat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada tas, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira habis berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Syukurlah, uangku masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke tempat gym di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau ada itu tadi minta diberikan buku tulis dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan individu adekku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan menurut subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku. Kalau adikku demam, jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat penurun demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan
Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan manusia, kebutuhan menurut sifatnya, menurut jangka waktu masa panjang, ya. Itu ada contoh-contohnya di sana. Udah paham? Nah, untuk memperluas pemahaman kalian, Ibu udah menyiapkan LKPD untuk per kelompok ya. Nah, di sini ada kegiatan dan jenis kebutuhan berupa alasan-alasannya. Kalian tuliskan di sini ada 11 jenis kebutuhan manusia. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Bila ada yang kurang paham bisa bertanya lagi sama Ibu. Di sana ada kegiatan, gambar kegiatan-kegiatan. Nanti dituliskan itu kegiatannya termasuk kebutuhan apa dan alasannya apa. Ibu kasih waktu 30 menit. Dia ninggalin apa di video? Sok serat. Nah, di sini ditulis ya. Ini orang lagi jenis kebutuhannya apa? Ini makan apa? Alasannya apa ya? Sok. Lihat di sini ya, jenis-jenis kegiatannya lagi apa. Ini kan bukan makan ASI ya. Jenis kebutuhannya apa, alasannya apa. Tadi ini yang lagi beribadah ini termasuk jenis kegiatan apa ya. Sampai sini, nanti dipresentasikan. Siapa aja? Iya. Gimana? Ini kan ada beberapa jenis gambar ya. Ini kegiatan makan, tapi ini makan apa? Ya, lihat. Ya, jenis kebutuhannya apa? Alasannya apa? Ya. Beli baju. Ayo atau obat kan apa sih? Uangnya tersier. Tadi kan ada kebutuhan manusia itu menurut sifatnya, kegiatan rohani yang itu ya, masa depan. Banyak, bukan tersier, permier sama sekunder aja. Ya. Itu tersier ya. Masjid rohani. Ini apa? Berarti tempat tinggal. Primer. Tempat tinggal itu kebutuhan pokok. Ingat ya, kebutuhan pokok itu ada 3 tadi. Yang termasuk kebutuhan primer itu makanan, baju, dan tempat tinggal. Ada kebutuhan tersier, ada juga kebutuhan masa depan, dan juga kebutuhan rohani, jasmani, itu ada ya.
Tadi udah dibahas dalam materi. Iya. Di bawah. Tiga 30 menit. Kekayaan melindungi tubuh dari cuaca. Dia searching. Kali ada presentasinya. Harus baca undang-undang nulis kan. Lingkungan terus nomor 3 tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia. Dan kayak dia Hari. merupakan jasmani kegiatan fisik. Kegiatan fisik penting untuk kesehatan tubuh dan kebugaran. Beribadah merupakan kebugaran. Ulah genting nyerat mah biasa. Begang dan mulai
Pengenalan surat. spiritual untuk Iya, ini menabungnya. belajar membantu tetapi bukan untuk Ini gambar apa? bertahan hidup. Contoh kesehatan sangat biayanya dibutuhkan saat sakit atau darurat. Tersier. Pendidikan penting, koma, dengan Ini lagi menabung. itu sih menabung. Berarti Kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan. Masa depan. masa depan, tetapi menabung untuk Ini bersifat salah. Iya. Pendidikan penting. Menabung untuk bersifat panjang. Ini masa depan. Masa depan ya. Poin tersier. Jadi untuk tenang. Kemelah kemainan. Tihalah ya. Kendaraan membantu. Kendaraan. Menabung untuk kendaraan. Beda. Sudah beda. HP namanya akses informasi. Tersier apa sih? Membantu gitu maksudnya. Handphone membantu. Handphone tapi bukan kebutuhan. Pakai handphone. Handphone membantu. Benar realitas. Membantu. Realitas. Tapi bukan kebutuhan pokok. Tempat ibadah anak, tempat ibadah memenuhi kebutuhan spiritual
Berinteraksi itu bukan sosial kan? Berinteraksi itu bukan sosial. Ya, nanti harus ada bapen ya. Tulis Masih tadi deh. Apa benar ini katarsih? masa depan. Masa depan. Kebutuhan masa depan. Kenapa masa depan maksudnya minta itu? Yang sedang makan. Udah satu. Di gambar rumah, di gambar tenaga, Sing mana we? pakaian, Ya pemaca soalnya pengalaman pengalaman olahraga, masih lama. belajar, rumah sakit, Jadi punya rapat uang, punya. kayak hewan, Kembali punya punya rapat. iya, Tuhan, iya, ada pasti ada. Ya. Anak sedang makan bersama. Singlila. Kedua, anak membeli pakaian. Anak membeli pakaian. Ini gambar rumahnya. Gambar rumahmu ya, bermain dan olahraga di pantai.
belajar di rumah. Gambar rumah sakit. Nanti. Udah nggak sama menabung untuk yang itu soalnya kan panjang. Oh iya. Itu nanti yang di depan. Ini jawab pertanyaan, ini jawabannya ya. Yang nomor berapa? Nomor 1 nanti. Yang presentasi nomor 1 itu jawabannya, yang pertanyaannya ini. Alat komunikasi. Gimana alat komunikasi? Gambar masjid. Diagram agama, adat istiadat. Diagram kan ini udah ada. Oh, ada Diagram. Ini udah. Udah. Ini lagi apa? Ditulis. Ini lagi apa? Ini gambar apa? Ditulis di bawahnya. Sedang apa? Ini sedang apa ya? Ditulis. Coba lihat. Ininya ditulis ya, sedang apa? Ini sedang apa? Ini gambar apa? Ini lagi apa? Ini lagi apa? Sama ini sedang apa? Ini gambar apa di bawah? Ini berarti nanti ada yang pertanyaan. Ini jawaban nomor 3 dan yang itu nanti yang ya, nanti kalau ibu nanya siapa yang mau menjawab. Ini nanti kalau ibu menanya siapa yang mau menjawab gitu ya, baru acungkan tangan ya. Itu jawaban bukan pertanyaan. Itu pertanyaan nomor 3 ya nanti. Ini nomor 1. Berarti ini pertanyaan ini. Ada ntar. Jawabannya mah di sana. Tapi yang berdiri di depan ini kelompok 3. Ya. Itu gambar apa? Itu gambar baju. Baju memang kan masuk praktisi. HP-nya di bawah, HP-nya di bawah.
buat itu sih emang Ini dulu, presentasi. dibuat lagi ini rokok dulu pendidikan itu sudah belum ada yang coba juga doang 2009 Udah, ini dulu. Udah, yang belakang aja isi. Sok. Kebutuhan sekarang. Terus kita mau coba bantuan nanya barangnya waktu kami dari pemerintah ini mempresentasikan hasil diskusi Itu gadget termasuk kebutuhan apa? Bukan. Oke, sudah selesai semuanya? Nah, setelah selesai, kalian presentasikan di depan ya. Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1, silahkan ke depan. Semuanya? Semuanya. Kelompok 1, silahkan ke depan semuanya. Ya. Baca salam dulu ya. Sudah siap? Siap. Perhatikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Nomor 1, kegiatan sedang makan. Jenis kebutuhan primer, alasan untuk bertahan hidup. Nomor 2, kegiatan membeli baju. Jenis kebutuhan primer, alasan untuk kebutuhan bertahan hidup. Nomor 3, kegiatan rumah. Jenis kebutuhan primer, alasan tempat tinggal untuk berteduh. Nomor 4, kegiatan sedang bermain. Jenis kebutuhan sesaat, alasan untuk menghibur diri atau menjernihkan otak atau pikiran. Nomor 5, kegiatan sedang beribadah. Jenis kebutuhan rohani, alasan kewajiban sebagai umat muslim. Nomor 6, kegiatan belajar. Jenis kebutuhan sekunder, alasan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nomor 7,
kegiatan rumah sakit, jenis kebutuhan sekarang, alasan diperlukan ketika dalam keadaan mendesak. Nomor 8, kegiatan menabung. Jenis kebutuhan masa depan, alasan untuk investasi masa depan. Nomor 9, kegiatan handphone. Jenis kebutuhan tersier, alasan kemudahan komunikasi, akses informasi, peningkatan produktivitas, dan hiburan. Nomor 10, kegiatan masjid. Jenis kebutuhan rohani, alasan tempat melaksanakan ibadah. 11, kegiatan faktor kebutuhan. Jenis kebutuhan sekarang, alasan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Nah, itu adalah dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Silahkan acungkan tangan. Ada. Berdiri. Apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Nah, sebelum dijawab sama kelompok 1, ada kelompok lain yang mau menjawab tidak? Acungkan tangannya. Kelompok 3, silahkan berdiri. Coba jawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak, kebutuhan manusia sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, usia, lingkungan, pendapatan, pendidikan, dan status sosial. Oke, tepuk tangan. Sudah? Sudah. Mari duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tempelkan. Kelompok selanjutnya. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jenis kebutuhan primer. Alasan makanan adalah kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2, jenis kebutuhan primer. Pakaian melindungi tubuh dari cuaca dan lingkungan. Nomor 3, jenis kebutuhan primer. Tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia. Nomor 4, jenis kebutuhan jasmani. Kegiatan fisik penting untuk kesehatan tubuh dan kebugaran. Nomor 5, jenis kebutuhan rohani. Beribadah merupakan kebutuhan spiritual untuk ketenangan batin. Alasan. 6. Jenis kebutuhan sekunder. Alasannya, belajar membantu pengembangan diri tetapi bukan untuk bertahan hidup. 7. Jenis kebutuhan sekarang. Alasannya, kesehatan sangat dibutuhkan saat sakit atau darurat. 8. Jenis kebutuhan masa depan. Alasan, pendidikan penting tetapi menabung untuk itu bersifat jangka panjang. 9. Jenis kebutuhan tersier. Alasannya, handphone membantu mobilitas, tapi bukan kebutuhan pokok. 10. Jenis kebutuhan rohani. Tempat ibadah memenuhi kebutuhan spiritual atau keagamaan. 11. Jenis kebutuhan rohani. Alasannya, nilai-nilai spiritual dan budaya adalah bagian dari kebutuhan rohani. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari 11 kebutuhan pokok itu, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Ya, silakan berdiri kelompok 3. Apa dampak dari tidak terpenuhinya dasar manusia? Apa dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan manusia?
Coba ada yang menjawab dari kelompok lain? Silahkan berdiri kelompok 1. Meningkatkan angka kriminalitas di suatu daerah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silahkan duduk kembali ke belakang. Sekarang lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Langsung. Beri semangat untuk kelompok 3. Coba jelaskan 11 kebutuhan menurut kelompok 3. Yang pertama, kebutuhan primer, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, kebutuhan tersier, meningkatkan untuk melindungi kebutuhan. Yang ketiga, kebutuhan primer, kebutuhan pokok untuk tempat tinggal. Yang keempat, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, beribadah, kebutuhan rohani, karena kita perlu beribadah. Yang keenam, kebutuhan individu untuk meningkatkan pengetahuan. Yang ketujuh, kebutuhan sekarang, alasan meningkatkan kualitas kehidupan. Kedelapan, menabung, kebutuhan individu. Menabung dapat memberikan rasa aman dan nyaman di masa depan. Yang sembilan, gadget, kebutuhan sosial untuk meningkatkan informasi dan komunikasi. Yang 10, masjid, kebutuhan beribadah primer sebagai tempat beribadah. 11, jasmani untuk meningkatkan mutualisme dan tempat bermain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya nggak untuk kelompok 3 nih? Kelompok berapa yang mau bertanya? Oke, berdiri. Berhadapan ke depan. Apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Siapa yang mau menjawab? Kelompok 1 lagi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berdiri. Kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan seperti ingin memiliki atau dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan atau kepuasan. Oke, udah puas jawabannya? Puas. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3, silahkan ke belakang. Silahkan duduk kembali dengan rapih ya anak-anak. Nah, untuk pengerjaan LKPD menurut kelompok 1 dan 2 dan 3 udah bagus ya. Kalian udah memahami tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang kebutuhan manusia. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu untuk meregangkan otot-otot yang sudah lama belajar dari tadi ya. Cuman seperti ini. 1 sampai 9, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nanti kalau sudah sepuh, berdiri dengan gerakan badan kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Paham? Coba kita mulai dari jari dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Oke? Berdiri semuanya. Berdiri menghadap ke ibu. Bergerak sesuai angka ya. Coba. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan duduk kembali. Belum selesai. Perhatikan jari ibu. Ini jari ada berapa? Ini? Ini? 3, 2, 1. 0. Ulangi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kalian luar biasa. Tepuk tangan. Udah relax. Kita lanjutkan ke LKPD individu. Berarti ini mengisinya per orang ya. Ada 10 pertanyaan. Ibu kasih waktu 15 menit. Udah ya. Oh iya. Udah dikasih. Ganti, Pak. Ganti. Ya. Dikumpulin aja. Tapi nanti kalau ibu ngasih pertanyaan jawab ya.
Ini kebutuhan dan keinginan harus semua diisi. Bagaimana literasi keuangan dapat membantu seorang mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kalau ibu bertanya, jawabnya. Buka kembali ke diri. Kerja gede.
Kalau emang kemana sih kalau ke orang dia? Udah selesai semuanya belum? Kumpulkan ya, sama satu orang saja ke depan. Dikumpulkan sama satu orang. Oke, kalau udah selesai dikumpulkan dengan satu orang. Ya. Kumpulkan ke depan. Sok ambil aja sama satu orang perwakilan.
Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Ini untuk LKPD individunya udah diisi semuanya dengan benar. Nah, apa kalian udah mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah mengetahui tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Alhamdulillah. Berarti capaian pembelajaran tentang kebutuhan manusia udah tercapai di pelajaran hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih, kalian semuanya hebat. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari kebutuhan manusia itu yaitu kita bisa membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada juga kebutuhan rohani, jasmani, ya. Dan juga ada kebutuhan apa lagi? Kebutuhan masa depan. Seperti apa kebutuhan masa depan tadi? Coba diulangi lagi. Menabung untuk jangka waktu yang panjang, ya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya ya anak-anak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Setelah selesai kita Waalaikumsalam.